Jumlah pekerja Indonesia yang terkena pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan akibat pandemi COVID-19 menembus 3,06 juta orang. Belum bisa bangkitnya sendi ekonomi di tanah air, membuat banyak perusahaan harus mengambil langkah merumahkan karyawannya. Hal ini juga tercermin dari 1,08 juta pekerja formal yang dirumahkan. Sedangkan untuk pekerja formal yang terkena PHK karena corona, sebanyak 380.000 orang. Di sisi lain pekerja formal dan informal dengan dampak lainnya, ada 1,7 juta orang. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia menyatakan akibat pandemi angka pengangguran diperkirakan bertambah 3 hingga 5%. Namun menurut Ida masalah pengangguran ini dapat ditekan dengan kewirausahaan. Oleh karena itu Kementerian Ketenagakerjaan akan mendorong kewirausahaan demi memperluas kesempatan kerja di dalam negeri. Presiden Joko Widodo menunjuk Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin menjadi Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional di era COVID-19. Presiden Jokowi telah menekan peraturan pemerintah tentang penanganan percepatan pandemi virus corona dan pemulihan ekonomi nasional. Dalam aturan ini, Kepala Negara memberikan tugas kepada Komite Kebijakan untuk mengendalikan perkembangan virus corona dan pemulihan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pelaksana tugas tim penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional nantinya akan dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Di bawah Erick terdapat 2 satgas, Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin dan Satgas Penanganan COVID-19 yang diketuai Doni Monardo. Menurut Airlangga, tugas Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional adalah memantau situasi ekonomi secara keseluruhan dan program ekonomi untuk jangka panjang. Sementara itu, Satgas Penanganan COVID-19 akan fokus menangani pandemi dari sisi kesehatan, termasuk perkembangan vaksin. Masa pandemi corona tak menyurutkan niat para perusahaan untuk mencatatkan sahamnya di pasar modal. Hingga 20 Juli 2020, sudah ada 33 perusahaan baru yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Otoritas Bursa Efek Indonesia pun mengklaim aktivitas penawaran umum saham perdana atau IPO di Indonesia sepanjang tahun berjalan menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Rata-rata realisasi IPO di Asia Tenggara pada semester pertama 2020 tidak mencapai 2 digit. Malaysia misalnya, hanya 7 perusahaan IPO, Singapura 5 perusahaan, Thailand 2 perusahaan, dan Filipina 1 perusahaan saja. Namun otoritas Bursa Efek Indonesia tak bisa senang dulu, lantaran meski banyak perusahaan yang melantai di BEI, namun secara nilai emisi masih kalah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dikabarkan tertarik untuk membeli 15 pesawat tempur jenis Eurofighter yang saat ini dioperasikan oleh Angkatan Udara Austria. Prabowo disebut telah mengajukan proposal kepada Menteri Pertahanan Republik Austria, Claudia Tanner, untuk mengakuisisi pesawat tempur jenis Delta Wing tersebut. Sementara itu, Departemen Pertahanan Austria mengonfirmasi tentang keberadaan surat dari Prabowo. Sayangnya Austria enggan berkomentar lebih jauh mengenai surat yang dimaksud. Dalam proposalnya, Prabowo menyatakan tujuan pembelian alutsista bekas itu untuk modernisasi Angkatan Udara Indonesia. Tak hanya itu, Prabowo juga menginginkan perundingan resmi dengan Menteri Pertahanan Austria. Pemerintah Jepang memberi insentif pada perusahaan yang memindahkan pabrik dari China dan kembali ke Jepang atau relokasi ke Asia Tenggara. Ini dilakukan negeri Sakura untuk mengamankan rantai pasokan dan mengurangi ketergantungan pada China. Sebanyak 57 perusahaan yang sudah menerima total 57,4 miliar yen atau senilai 7,9 triliun rupiah dana dari pemerintah. 30 perusahaan akan menerima uang untuk relokasi ke Vietnam, Myanmar, Thailand, dan negara Asia Tenggara lainnya.
Keputusan Jepang untuk merelokasi manufaktur dari China terjadi seiring naiknya tensi antara negara tirai bambu dan Amerika Serikat. China adalah mitra dagang terbesar Jepang, namun corona merusak hal ini termasuk citra China. Tak hanya corona, sengketa pulau di Laut China Timur pun termasuk ladang gas membuat hubungan antar dua negara makin tak harmonis.